Selamat sore rekan-rekan dimanapun Anda berada. Senang menjumpai Anda semua melalui tayangan yang singkat ini. Saya ingin berbagi inspirasi dari kisah bagaimana seorang pejabat tinggi istana di Kapernaum pada masa lalu datang menemui Tuhan Yesus. Dia datang menemui Tuhan Yesus karena dia menghadapi masalah yang serius. Saya melihat di sini bagaimana seorang ayah bergumul ketika anaknya di dalam masa krisis, yaitu khususnya penyakit. Dikatakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54 bahwa pegawai istana itu, anak laki-lakinya sedang sakit. Bahkan dikatakan dalam ayat berikutnya, anaknya hampir mati, jadi sakitnya itu sangat serius. Bahkan rupanya dikatakan demamnya sangat tinggi. Jadi demam tinggi dan hampir mati, tidak tahu jelas penyakit apa yang menimpa anaknya. Tampaknya dokter atau para medis yang ada di istana di Kapernaum pastilah memberikan pertolongan. Namun rupanya bapak ini sudah dapat vonis bahwa tidak ada lagi yang bisa menolong anaknya. Itu sebabnya dikatakan bahwa anaknya itu sudah hampir mati. Tapi nggak tahu kenapa dalam situasi yang sangat berat itulah kemudian bapak ini memberanikan diri mencari pengharapan. Rupanya dia sudah mendengarkan kisah bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di kota Kana. Dan itu dituliskan tentu di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Dan menarik bahwa bapak ini memberanikan diri. Tampaknya dalam pikiran dia adalah bahwa satu-satunya yang dapat menolong anaknya atau pertolongan terakhir yang bisa dia dapatkan adalah dari Tuhan Yesus Kristus, atau Yesus Kristus orang Nazaret itu yang pernah mengadakan mujizat di kota Kana. Karena itu dikatakan bahwa ketika ia mendengarkan Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, maka ia segera pergi. Bisa jadi bahwa dia ditemani oleh beberapa hambanya. Dan perjalanan dari Kapernaum ke Kana waktu itu 40,2 km. Dan jalan pada waktu itu belumlah aspal, jalan yang sangat terjal. Itu sebabnya pasti pegawai istana ini dengan hambanya mengendarai kuda. Jadi dalam gerak cepat dia menempuh perjalanan dari Kapernaum ke Kana, di mana tempat Yesus berada. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nanti di kota Kana kalau ketemu dengan Tuhan Yesus, bagaimana dia mencarinya, tempatnya di mana persisnya Yesus sedang duduk atau sedang beristirahat. Nah, dikatakan di sana bahwa bapak ini berjumpa dengan Tuhan Yesus lalu mengajukan permohonan, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Jadi maksud bapak ini adalah tampaknya membawa Tuhan Yesus dari Kana ke Kapernaum dengan kuda. Pastilah supaya geraknya cepat, karena anaknya sudah dalam krisis. Bapak ini pun sebenarnya sedang ragu kalau dia pergi meninggalkan anak ini, bisa saja menghembuskan nafas yang terakhir tidak dilihat oleh beliau. Tapi andai kata dia tetap saja di rumahnya di Kapernaum, melihat anak itu sekarat sampai menghembuskan nafas yang terakhir, bisa jadi bahwa bapak ini rasa bersalah karena dia tahu ada seseorang yang bisa diminta tolong, yaitu Yesus. Dia tidak pergi ke sana. Jadi si bapak ini agak dalam keadaan yang sangat sulit secara mental dan emosional. Namun dia memberanikan diri untuk mengatakan pada Tuhan Yesus. Menarik sekali bahwa maksud hatinya adalah membawa Yesus ke Kapernaum. Tetapi permohonan dia ditolak oleh Tuhan Yesus. Ditolak dalam arti Tuhan Yesus tidak usah pergi bersama dia dengan ke Kapernaum.
melainkan Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Dalam bahasa Yunani, Yesus memberikan hidup kepada anaknya ini. Kata hidup dalam bahasa Yunani adalah zoe. Zoe adalah kata yang istimewa menggambarkan hidup, vitalitas, bisa menggambarkan jiwa, bisa menggambarkan roh. Dan Yesus memberikan kembali kepada anaknya, padahal anaknya sedang terbaring di Kapernaum. Dan dengan itulah Tuhan Yesus mengutus Bapa ini, "Pergilah," katanya, dengan jaminan bahwa anaknya sudah sehat kembali, sudah hidup kembali. Biosnya, tubuhnya sudah segar kembali dengan zoe yang diberikan oleh Tuhan Yesus dari jarak jauh. Menarik sekali bahwa Bapak ini percaya. Dikatakan di sana orang itu percaya yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu dia pergi. Kenapa orang ini bisa percaya pada Tuhan Yesus? Perhatikan bahwa orang ini adalah pegawai istana. Dia sudah biasa menginterview orang. Dia sudah biasa mengenal tatapan orang. Bisa dibayangkan bahwa Bapak ini bertatapan mata dengan Tuhan Yesus. Berarti dia mengamati wajah Yesus ketika ngomong, dan mata Yesus ketika ngomong, dan perkataan Yesus ketika dia ngomong. Bapak ini bukan orang sembarangan. Kata-kata itu adalah jaminan yang kuat bagi Bapak ini. Dan kemudian Bapak ini rupanya melihat semua itu, mendengar semua itu. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus berkarakter mulia. Seandainya pegawai ini tidak melihat karakter istimewa pada diri Tuhan Yesus, kayaknya dia nggak akan pergi. Tetapi Bapak ini melihat karakter, itulah jaminannya bahwa sosok Yesus bagi dia, dengan mengamati wajahnya, dengan melihat bagaimana dia berbicara kepadanya, dia percaya. Lalu pergi. Yang menarik adalah bahwa Bapak ini tidak langsung pulang. Rupanya dia masih di perjalanan itu agak berlambat, karena bisa saja bahwa Bapak ini istirahat di perjalanan, karena dikatakan baru besoknya Bapak ini pergi. Dan kenapa Bapak ini pergi? Agak lambat, tidak dalam percepatan. Rupanya karena Bapak ini yakin benar bahwa perkataan Tuhan Yesus itu dapat dipercaya, dan kata-kata itu membuat dia seperti bebas dari stres. Semangatnya, emosinya, mentalnya seperti pulih. Dan kemudian baru besoknya dia berjalan. Dan kemudian ketika mendekati kota Kapernaum, hamba-hambanya yang mungkin dikirim oleh istrinya, dan istrinya bisa saja mengirim hamba-hambanya memberitahu supaya cepat menemui suaminya karena sukacita, karena anaknya sudah pulih dan bisa bermain lagi. Dan hamba-hambanya mengatakan anaknya sudah pulih. Lalu Bapak ini punya satu pertanyaan. Kemarin jam berapa anak itu mulai sembuh? Lalu hamba-hambanya berkata, kemarin pukul 1 demamnya hilang. Dan Bapak ini teringat, percis jam 1 itulah kata-kata Yesus yang mengutus dia, "Pergilah, anakmu hidup." Percis jam 1 itulah dia bertatapan muka dengan Yesus, berhadapan dengan Tuhan Yesus, mendengarkan jaminan itu. Dan kemudian dikatakan di sana, lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Nah, sangat menarik buat saya beberapa hari ini merenungkan ini. Kenapa? Karena Bapak ini punya krisis, lalu dia tahu pertolongan akhirnya yang bisa dia upayakan adalah datang kepada Yesus. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, lalu upayanya tidak sia-sia. Ada jaminan dari Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus dia bawa, dia ambil, dia aminkan ke dalam hatinya. Nah, ini penting sekali. Itu berarti bahwa semua perkataan Tuhan Yesus, perintah-perintah Tuhan Yesus. Artinya kalau Tuhan Yesus berkata, mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Kalau itu perkataan Tuhan Yesus, berarti kita bisa percaya.
Apalagi kalau Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Itu perkataan Tuhan Yesus. Berarti kita bisa pegang sampai terbukti. Bapak ini melihat bukti belakangan, percayanya duluan. Karena ketika Yesus berkata pada dia di kotakannya, dia udah dulu percaya, mengaminkan, dan jiwanya tenang. Lalu besoknya baru ada bukti. Jadi seringkali kita lihat di sini adalah bukti menyusul ketika kita mulai beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian dikatakan sini dampaknya, lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Kalau saya katakan Bapak ini naik kelas, sudah percaya, makin percaya atas pengalaman yang terjadi, dan percayanya itu berdampak bagi hamba-hambanya, bagi anggota keluarganya, bagi anaknya. Pastilah dia bercerita tentang Tuhan Yesus kepada anaknya yang sakit itu. Pastilah dia bercerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana dia berhadapan muka dengan Tuhan Yesus kepada istrinya. Pengalaman nyata itu berdampak bagi seluruh keluarganya. Dan dikatakan oleh Yohanes, mereka menjadi percaya. Cerita ini saya sudah sampaikan lagi kemarin waktu di gereja dan melalui khotbah, dan saya sangat senang menyampaikannya. Seperti ada dapat dorongan baru, pengharapan baru, bahwa kehidupan kita ini bertolak dari percaya kepada ucapan Tuhan Yesus, janji Tuhan Yesus. Lalu kalau kita aminkan dalam perjalanan hidup ini, dan nanti akan menjadi kenyataan, dan kenyataan yang kita lihat. Jangan dibalik, melihat bukti dulu baru percaya. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Thomas, ketika Thomas sudah melihat luka di lambung Yesus, dia percaya. Tapi Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29, "Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun belum melihat." Bapak ini percaya karena mendengar. Bapak ini percaya walaupun belum melihat. Evidensi menyusul. Dan itulah sebenarnya yang Tuhan mau dari kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan takut, percaya saja kepada Tuhan, mencari pertolongan. Tentu sudah mencari pertolongan dari yang tepat memberikan pertolongan, dokter, penasehat, atau siapa saja yang kita anggap itu penting untuk beri pertolongan. Tapi tampaknya di sini sedang diajarkan betapa perlunya kita mendapat pertolongan dari Allah yang menjadikan langit dan bumi ini di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati.